Saudara yang kasihi Tuhan, segenap parhalado HKBP Hitamulu, Resort Bangko, Distrik 25 Jambi, mengucapkan kepada kita malam hari ini, selamat beribadah pada ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh bekerja, kami boleh menikmati hasil pekerjaan kami atas berkat-Mu. Kami memperoleh kekuatan baru. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami percaya, kami yakin firman-Mu memberi kekuatan baru bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, pada kebaktian keluarga, tertulis dalam kitab Amsal 22, ayat 22 hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam bahasa Yunani, kata bijaksana ini disebut dengan Sophia, yang sangat berbeda pengertiannya dengan kata pintar. Kata Sophia ini berhubungan dengan hati, di mana di dalamnya ada perasaan. Dan diyakini Sophia berhubungan erat dengan keyakinan seseorang atau iman. Maka secara sederhana dapat kita katakan Sophia adalah hati yang paham untuk menimbang suatu perkara. Semakin intim persekutuan seseorang dengan Tuhan yang dia percaya, semakin tajam dan peka dia menanggapi suatu perkara. Dia akan semakin memiliki hati yang paham. Sedang kepintaran berhubungan erat dengan akal pikiran atau logika. Semakin tinggi IQ seseorang dan semakin ulet untuk belajar, tentu dia akan semakin pintar. Memang kedua hal ini, kebijaksanaan dan kepintaran, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jika kedua hal ini dapat seimbang, maka akan tercipta hidup yang adil dan makmur. Sayangnya dalam kenyataan hidup kita ini sering tidak seimbang. Kepintaran, akal pikir seringkali mendominasi dalam kehidupan ini, maka terjadilah kekacauan, keadilan hilang, kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang. Agama hanya sekedar candu bagi beberapa orang tanpa hidup dalam norma-norma agama yang dia anut. Pada malam hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, bagaimana perilaku hidup orang-orang yang bijaksana, yang hidup bergaul intim dengan Tuhan, dan pada akhirnya disimpulkan pada ayat 29 bahwa
hanya orang-orang yang bijaksanalah yang akan menerima kehormatan. Ia berdiri di hadapan para raja-raja. Berbicara tentang kehormatan, mungkin ada orang berpikir hanya mereka yang memiliki pekerjaan hebat, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, pakaian yang indah dan mahal yang tergolong orang terhormat. Bukan. Kehormatan itu bukan sekedar pandangan kasat mata, melainkan perilaku hidup yang membuat orang terhormat. Dalam dirinya, dia menaruh hormat pada dirinya sendiri. Mari kita lihat dan dengar apa yang dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Jika hidup kita ingin menjadi orang terhormat, yang pertama, jangan menindas orang lemah. Sampai dunia berakhir bahwa orang-orang lemah akan selalu ada di tengah-tengah kita. Baik lemah secara fisik, lemah secara akal pikir, lemah secara sosial kemasyarakatan, lemah secara ekonomi, bahkan dia lemah secara iman. Terhadap hal ini Yesus mengingatkan kita soal hati untuk bertindak. Jika engkau mau, kamu dapat berbuat kepada mereka. Berarti ini adalah soal hati yang tergerak untuk bertindak sehingga orang-orang lemah dapat terselamatkan. Itulah hidup orang-orang yang bijaksana yang membuat dia terhormat. Kita tidak akan terhormat dengan menekan orang-orang lemah atau menang atas orang-orang lemah. Misalnya Brazil, Prancis, Argentina, Italia tidak akan merasa terhormat jika mereka menang pertandingan sepak bola terhadap Indonesia. Itu tidak mungkin merasa terhormat. Mereka akan terhormat. Brazil terhormat jika menang atas Argentina misalnya. Tetapi Brazil tidak akan merasa terhormat jika hanya menang atas Indonesia. Anda tidak akan menjadi terhormat jika Anda berhasil menekan dan menang atas suami dan anak-anak Anda di rumah. Atau sebaliknya, Anda tidak akan merasa terhormat walaupun Anda menang dan berhasil menekan istri dan anak-anak di rumah. Anda tidak akan merasa terhormat jika Anda berhasil menekan para buruh, menekan para pekerja, anak buah Anda di pekerjaan Anda. Bagi orang-orang yang bijaksana, yang memiliki Sophia, ingatlah, Tuhan hadir menjadi pembela orang-orang lemah. Mungkin Anda bisa menang atas mereka yang lemah, tetapi ingat, Anda tidak mungkin menang terhadap Allah. Ingat, Tuhan menjadi pembela orang-orang lemah dan mengambil nyawa orang-orang yang merampasi mereka. Ingat, jika Anda menang atas orang lemah dengan tekanan, dengan intimidasi Anda, suatu saat Anda akan berhadapan dengan Tuhan sebagai pembela orang-orang lemah. Yang kedua, bijaklah bergaul. Secara umum bahwa perilaku hidup setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor lingkungan. Banyak sekali mempengaruhi perilaku hidup kita. Oleh karena itu, bijaklah bergaul, sebab pergaulan akan membentuk karakter seseorang. Orang Batak berkata, somalnado piamnai gabe bakona, bakonai gabe pangalahona. Membiasakan diri hidup di tengah-tengah orang baik akan membentuk karakter baik. Karakter baik akan memunculkan perilaku baik. Perilaku baik yang terus-menerus diulang akan menjadi kebiasaan baik dalam hidupnya. Bijaklah bergaul, bukan berarti kita memilih-milih teman, tetapi bijaklah memilih teman dan bergaul, sebab pergaulanmu akan membentuk karakter dan perilakumu. Somalna tauji mamadok songonon, molo somal di bereng iya nakota, di bereng boruta, say di janggula
o makna opungna buido sogot haduan dung marhamulia borutai janggolaon na ng simatuana. Alani ido ubayan na say didok na kaning bijaklah bergaul, tempatkan dirimu sehingga engkau akan memperoleh perilaku baik. Yang ketiga, cerdik dalam bertindak. Penulis kitab Amsal mengangkat hukum perjanjian hutang piutang. Jika Anda memiliki sahabat hendak melakukan hukum perjanjian hutang piutang dan memanggil Anda menjadi seorang penjamin, maka berhati-hatilah, cerdik dalam bertindak, sebab orang yang mau memberi uangnya dipinjam oleh sahabatmu itu telah menghitung semuanya. Dia tidak akan mau rugi. Maka ketika sahabatmu itu suatu saat tidak mampu membayar, maka kamu sebagai penjamin akan kehilangan yang kamu miliki. Jika kamu sampai kehilangan hakmu, ketahuilah bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar bagimu. Kebaikan saja tidak cukup dalam dirimu, tetapi kamu juga membutuhkan kecerdikan dalam bertindak. Mungkin ada yang masih ingat lirik lagu ini. Titik darah penghabisan, ai rela duau kawan, hancur demi kawan, i duau kawan. Apakah ini mungkin terjadi? Hancur demi kawan. Jika kawanmu kedapatan maling, apa kamu masih mau hancur sampai titik darah penghabisan demi membela seorang maling? Jika ini terjadi adalah sebuah kesalahan besar. Maka cerdiklah dalam bertindak. Cerdik bukan berarti licik, tetapi cerdik artinya selalu mawas diri, memperhitungkan segala sesuatu dengan teliti sebelum bertindak. Jangan sampai kebaikanmu sia-sia oleh karena kamu tidak cerdik dalam bertindak. Yang keempat, mencukupkan diri dengan apa yang Anda miliki. Sekali lagi penulis Amsal mengangkat dunia kehidupan yang dialami. Dalam dunia Israel warisan adalah identitas suku marga mereka. Itu sebabnya tanah warisan itu diberi nama sesuai dengan sukunya, sesuai dengan marganya. Batas tanah itu diberi tanda. Tidak ada surat menyurat atau notaris seperti sekarang ini. Jadi mudah saja bagi orang-orang tamak untuk menggeser tanda batas tanah. Mungkin kita juga ingat di Monapasogit bahwa tanah warisan marga kita atau opu kita tidak memiliki surat tanah. Yang ada hanyalah tanda batas. Tanah marga sebagai warisan itu diberi nama sesuai dengan marga kita, sesuai dengan opu kita yang kita sebut dengan golat. Misalnya golat ni marga Silaban, golat ni marga Lubaturuan, gora ni marga Nababan, golat ni marga Putasoit. Semuanya itu diberi sesuai dengan pemilik terdahulunya. Itulah identitas diri mereka. Tanah sebagai identitas diri. Oleh karena itu, merampas dengan cara memindahkan batas tanah adalah sebuah kejahatan besar, penghinaan besar bagi orang yang mempunyai tanah. Identitas diri mereka dirampas dan direndahkan. Sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah menghina identitas orang lain. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa kini memang tidak semua tanah menjadi identitas diri, tetapi persoalan tanah masih sering terjadi akibat batas-batas tanah yang tidak jelas. Atau ada saja mungkin orang yang tamak dengan sengaja merampas milik orang lain. Cukupkan dirimu, jangan merampas hak orang lain, jangan merampas identitas orang lain, menghina identitas orang lain, mengambil bagian orang lain. Percayalah, Tuhan memberi berkat yang cukup bagimu dengan apa yang kamu miliki hari ini. Yang kelima, milikilah kecakapan bekerja agar hidupmu terhormat. Sebenarnya harga diri, kehormatan
tidak terletak pada jenis pekerjaan yang kita geluti, tetapi terletak pada sikap kita bagaimana kita bekerja. Seorang presiden akan terhormat jika ia memiliki kecakapan sebagai seorang presiden. Dia terhormat bukan karena presiden, melainkan karena kecakapannya sebagai presiden. Seorang tukang ojek akan terhormat jika ia memiliki kecakapan untuk bekerja. Seorang buruh pabrik terhormat jika ia memiliki kecakapan bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Jadi bukan tergantung apa pekerjaan kita, tetapi tergantung kecakapan kita di dalam bekerja, menggeluti setiap pekerjaan kita. Saudara yang kasihi Tuhan, kita telah diberi Roh Kudus oleh Bapa kita, karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita telah diberi Roh Kudus untuk membimbing supaya kita mengerti akan jalan-jalan kehidupan, supaya kita bijak, supaya kita memiliki Sophia. Kita juga telah diajar dengan teladan oleh Yesus Kristus yang telah membela hak-hak orang lemah. Dia cerdik dalam bertindak, bijak dalam bergaul, mencukupkan diri dalam segala hal, dan taat hingga mati di kayu salib. Pada akhirnya Yesus terhormat, dimuliakan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Milikilah kebijaksanaan, milikilah Sophia yang diberikan oleh Tuhan, hati yang paham untuk mengerti segala sesuatu, hati yang paham oleh didikan dan ajaran Roh Kudus, agar hidupmu terhormat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas sapaan firman-Mu malam hari ini. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 441 ayat 1. Sambil diiringi musik, salah seorang dari anggota keluarga membawakan doa syafaat. Kita berdoa.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 672 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Selamat malam buat kita semuanya. Horas.